Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin memutarkan berbagi informasi soal apa yang baru didapatkan oleh Bapak Yusuf Mars ya, soal surat yang katanya dari beliau Kiai Najih, dan surat ini dipertanyakan ya oleh Bapak Yusuf Mars ini soal benar tidak surat ini dari beliau Kiai Najih Maimun. Dan tentu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama tentang apa yang telah ada ya ditulis di dalam surat tersebut. Dan sabila lalu juga nanti kita akan mendengar pula soal ungkapan yang cukup menarik ya dari beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Dan tentu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Saya mendapatkan surat dalam bentuk PDF. Surat ini ditulis dengan judul Surat Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti Habaib Ba'alawi. Saya tidak yakin bahwa ini adalah surat yang dibuat oleh Gus Najih. Ini tertanggal dari Sarang 1 Mei 2024. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Karena kenapa saya tidak yakin? Karena di sini tidak ada tanda tangan Gus Najih. Yang kedua, tidak ada alamat yang jelas. Apakah biasanya surat yang resmi atau apa ada ditandatangani? Yang kedua, tidak ada statement secara resmi dari Gus Najih bahwa yang menyatakan di videonya mengatakan bahwa surat ini adalah surat beliau, kemudian dibacakan juga secara resmi oleh beliau. Itu tidak ada. Jadi saya masih menyaksikan surat ini adalah surat buatan Gus Najih. Masih husnudzon kepada Gus Najih bahwa ini adalah bukan perlu dipertanyakan surat ini. Nah, saya bacakan dulu ya. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib, ulama, dan kiai yang hadir, khususnya kepada Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat. Bahwa kami mohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini, dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama, serta sebagai tempat konsolidasi penganut ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus hendak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pembuka. Kemudian saya bacakan lagi, gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Pada tahun 2020 pada fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafi, Hadi Negara, Fuad Pleret, dan lain-lain ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Paragraf berikutnya, sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Bukan tidak mungkin jika gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Oke. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Model mengadu domba ala PKI patut dicurigai. Nah, ya kan, paragraf berikutnya. Posisi kami jelas, intensi gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara
yaitu kaum muslimin dengan para habaib, dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih dan ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat. Padahal tidak ada dalam fikih-fikih. Mereka lebih percaya dengan temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan dari ulama-ulama sekaliber Imam Syahrawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bamakramah, Said Murtado Al-Zabidi, ahli sejarah Syekh Bahauddin Al-Yamani Al-Janadi, Syekh Nawawi Bantan, Said Bakri Sato, Hadratus Syekh Hasim As'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimin Juber, dan sebagainya. Sudah begitu banyak ulama dan kiai yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut. Namun seperti yang diperkirakan, gerakan mereka tidak akan mau berhenti. Bahkan mereka sudah bisa menginfiltrasi subhat yang mereka buat di media-media besar. Seperti majalah Tempo pada 7 April 2004 kemarin membuat laporan penelitian berjudul "Dijual gelar Habib Rp 4 juta", dan sehari setelahnya 8 April 2024 membuat liputan khusus Idul Fitri berjudul "Obral gelar habaib" di halaman covernya "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un". Nah, ini tentu saya sangat panjang sekali, tetapi berikut ini kami rangkum beberapa alasan kami menolak pernyataan Imaduddin Usman selaku manifestasi dan pimpinan gerakan anti habaib di atas sebagai berikut. 1. Merusak tatanan ilmu nasab. 2. Tidak berimbang menyikapi keragaman informasi. Ini ada penjelasannya, saya singkat-singkat aja. 3. Mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif. 4. Memaksakan interpretasi sebagai kebenaran tunggal. 5. Meninggalkan ulama aswaja dan justru mendahulukan orang-orang tidak jelas keilmuannya dari kalangan ahlul bid'ah. Sebagai penutup, dari sini jelas bahwa kami menolak sama sekali gerakan anti habaib yang dipropagandakan oleh Imaduddin Usman dan para pendukungnya, dan mengecam gerakan tersebut yang jelas ingin menjauhkan umat Islam dari kitab-kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengadu domba antar umat. Meskipun demikian, kami meminta kepada semua kalangan untuk tidak terprovokasi, terlebih sembari terus menyuarakan counter argumen agar umat Islam tidak tersesat dan terbujuk dengan ajaran mereka. Kemudian saya dibacakan penutupnya, bagian penutup. Maka dari itu, kami mengajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian serta menahan diri untuk tidak bersifat sombong, emosi, dan yang berlebihan, dan sebagainya. Justru dengan begitu maka gerakan Imaduddin dan kawan-kawan itu bisa lebih mudah kita redam dan kita hentikan, karena tujuan mereka agar terjadi permusuhan antar golongan Habib dan masyarakat gagal terlaksana. Kita harus ingat bahwa musuh kita bersama sekarang adalah liberalisme dan pluralisme dan lain sebagainya di sini. Terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan hidayah untuk meniti jalan kebenaran, selalu didekatkan dengan ilmu dan para ulama, dan selalu didamaikan dengan sesama kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Sarang 1 Mei 2024, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Tetapi satu lagi, bahwa ini tidak ada tanda tangan Gus Najih di sini. Jadi apakah ini benar surat dibuat oleh Gus Najih atau dibuat orang lain, kami tidak tahu. Kita menunggu konfirmasi Gus Najih. Kalau Gus Najih nanti mengatakan bahwa betul bahwa surat ini adalah surat kami, kita tunggu, itu kan kita apresiasi. Tapi kalau bahwa surat ini bukan ditulis oleh Gus Najih, berarti saya katakan jangan memfitnah Gus Najih. Saya pikir begitu gituan ya. Sayang sekali bahwa Gus Najih itu orang alim, keilmuannya sangat luar biasa. Beliau adalah putra dari Mbah Mun. Ya, baik, saya dengan Kiai Ubadillah Tamamunji, dosen filsafat Islam UIN Wali Songo, dan juga Kiai Sarwoko dari NAT Alap-Alap Mataram, Klaten. Kiai Ubed,
Bagaimana Anda melihat menanggapi ini surat atau makalah yang beredar dalam bentuk PDF di sosial media? Silakan, Keuben. Saya kira Gus Najih tidak sesempet itu sampai 5 halaman ngetik dan sebagainya, karena beliau sangat sibuk mengajar di pesantren dan sangat serius mendampingi para santri untuk tafakuh fiddin. Yang kedua, saya hanya ingin memastikan terlepas dari benar atau tidaknya surat itu, karena surat itu sudah beredar di publik, saya hanya ingin memastikan bahwa gerakan Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan anti habaib. Itu yang saya tangkap secara garis besar, Kiai Imaduddin Utsman hanya ingin meluruskan sejarah. Yang pertama, yang kedua, memiliki dampak yang luar biasa untuk mengurangi hegemoni yang selama ini muncul di permukaan di tengah masyarakat dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang telah dipertontonkan oleh komunitas atau dari tokoh-tokoh klan Ba'alawi. Yang ketiga, saya kira sampai detik ini Kiai Imad juga masih menunggu terkait dengan status Ubaidillah itu apakah fiktif atau tidak, dan kemarin juga sudah disinggung Kiai Ali Badri karena beliau mengakui bahwa memang itu tokoh yang ahistoris, tidak ditemukan dalam sejarah, dalam catatan-catatan, lebih-lebih yang terkait langsung dengan tokoh-tokoh yang disimbolkan sebagai mustahid mutlak. Tapi bahwa dari kalangan Ba'alwi memang ada banyak ulama-ulama besar, itu kita juga mengakui, Mas. Cuman fenomena keberlanjutan yang berhubungan dengan nasab di kurun waktu yang dipertanyakan oleh Kiai Imad sampai detik ini bahkan sudah lama belum terjawab, kecuali jawaban-jawaban yang berdasarkan dalil-dalil framing. Kemudian yang keempat, ini saya singgung, saya ingin mengulangi, teori surah wal istifadhah itu dibuat di luar zaman tokoh yang dimaksud. Padahal surah wal istifadhah itu harus berbarengan dengan sosok atau pelaku yang digambarkan sebagai sosok yang terkenal pada zamannya. Sementara tokoh-tokoh yang dimunculkan itu tokoh-tokoh yang jauh sebelumnya, yang dibesarkan, yang disurah wal istifadhahkan oleh kelompok Ba'alwi di era yang jauh berbeda dengan era tokoh-tokoh yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Berikutnya yang terkait dengan memprovokasi, itu saya kira tidak. Karena justru gerakan Kiai Imaduddin Utsman itu menjawab persoalan, hak jawab secara publik dalam konteks ruang diskursus sosial, ruang diskursus publik. Jadi Kiai Imad bukan sesuatu yang memulai, tapi menjawab, hak jawab sebagai masyarakat yang memiliki satu komunitas yang kebetulan menjadi objek kritik atau bahkan sasaran hegemoni dari dari beberapa tokoh yang dari klan Ba'alawi gitu, Ba'alwi. Kemudian berikutnya di situ muncul ada istilah kesombongan. Pertanyaannya, siapa yang sombong? Bukankah 15 tahun terakhir ini kita merasakan kesombongan itu, bahkan mereka tampakkan dalam sikap-sikap yang anarkis, vis-vis terhadap penguasa, vis-vis terhadap tokoh-tokoh NU dan organisasi NU secara institusi. Apakah Anda mencium ada upaya bahwa ini adalah untuk mengadu domba antara Gus Najih kemudian Kiai Imad, atau bagaimana nih? Saya melihat dari dua sisi, Mas. Yang pertama, jika itu keluar dari pembisik atau orang yang mengatasnamakan Gus Najih, tentu itu merupakan bentuk adu domba yang luar biasa. Nah, tetapi yang kedua, kalau memang itu benar, saya katakan kalau memang itu benar dari Gus Najih, maka saya memahaminya secara positif, Mas. Dari seperti apa pemahaman saya? Pertama, itu bentuk, kalau memang sekali lagi saya katakan kalau memang itu betul-betul dari Gus Najih, itu saya memahaminya secara positif.
sebagai bentuk persetujuan atau dukungan Gus Najih terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Dukungannya dari dua hal. Pertama, sebagai bentuk kritik Gus Najih kepada Kiai Imad agar Kiai Imad betul-betul lebih mendalam lagi kerja akademiknya, kerja ilmiahnya. Sehingga kritik Kiai Najih sebagai antitesa itu sebenarnya untuk menumbuhkan satu titik kesadaran atau keseriusan Kiai Imad supaya lebih total dalam berkarya. Yang kedua, itu sekaligus untuk mempublish, dalam tanda kutip mengiklankan, menguatkan gerakan Kiai Imad secara publik. Karena gini, kalau Gus Najih tidak mendukung, tentu Gus Najih akan diam, Mas. Nah, tetapi karena itu bentuk respon, kalau memang itu respon dari Gus Najih, berarti Gus Najih mendukung, tapi dari sisi yang lain. Biasa dalam dunia kampus, dalam dunia akademik, itu dalam forum FGD, forum group discussion, itu biasa, Mas. Di forum itu ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, ada yang pro kontra ya. Pro kontra itu biasa. Nah, kehadiran Gus Najih dalam diskursus ini adalah dukungan Gus Najih pada Kiai Imad. Kalau nggak mendukung, nggak mungkin Gus Najih hadir secara publik membicarakan tentang Kiai Imad. Jadi pertama itu mengkritisi Kiai Imad biar lebih serius mengadakan risetnya itu, biar tidak terbantahkan untuk selamanya. Dan yang kedua, menguatkan tesis Kiai Imad sebagai tesis yang berarti. Kan nggak mungkin sesuatu yang tidak berarti itu ditanggapi oleh Gus Najih. Artinya ketika Gus Najih menanggapi, itu berarti sesuatu yang istimewa. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat menarik sekali dari apa yang telah beliau informasikan, dan tentu saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Artinya kalau kita berbicara soal surat yang telah beliau dapatkan, jadi surat ini dipertanyakan, benar tidak ya surat ini dari beliau Kiai Najih Maimun. Dan kenapa beliau mengungkapkan hal tersebut, mempertanyakan lah ya lebih tepatnya, karena di sana tidak ada tanda tangannya, katanya seperti itu. Dan juga mengenai ungkapan yang cukup luar biasa ya, saya rasa ini juga perlu saya ulang ya dari apa yang telah beliau ungkapkan. Maksud saya Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji, soal ungkapan yang kurang lebih Kiai Imad meluruskan sejarah ya, bukan memecah belah umat lah. Artinya beliau kalau tidak salah mengungkapkan gini ya, Kiai Imad ini meluruskan sejarah. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa beliau tidak sedang memecah belah umat. Artinya beliau mengungkapkan dengan sebuah referensi, dengan data, ungkapannya ada dasarnya, dan tentu kita perlu memahami tentang hal ini ya. Dan lalu ketika saya lihat di video yang terupload di situ juga banyak ya komentar-komentar yang sangat-sangat menarik ya untuk dibaca ya, dan banyak yang mendukung atas tesis Kiai Imad seperti itu. Dan tentu selama ini berbau soal pengetahuan, penelitian sejarah ya yang telah terjadi, saya rasa ini perlu kita dukung seperti itu. Dan ini ya mesti ada ya orang-orang yang mau meneliti sejarah, mengungkapkan sejarah yang sebenarnya ya, mengenai apa nanti kesimpulannya, hal tersebut ya mesti kita terima seperti itu. Artinya selama itu berbau pengetahuan, penelitian, ya ini sangat luar biasa lah ya. Gitu ya, kan nanti mungkin ada pembanding, membantah dengan sebuah referensi lain, kan seperti itu. Dan ini sangat menarik. Dan mungkin itu saja dari Al-Faqirat Official. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi ini, ya baik langkah sikap, ya gerakan yang mungkin kurang mengenakan, seperti itu Al-Faqirat Official. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.